Hai semuanya, aku Jihan Sweleh. Aku akan membacakan salah satu cerpen dari buku kumpulan cerpen Galuh Suka Mencuri Bunga Mawar karya Andi Sriwahyudi atau yang sering disapa Andi SW. Salah satu cerpen yang akan aku bacakan berjudul Rose. Selamat mendengarkan ya. Sore itu, Rose datang ke rumahku. Wajahnya tampak kusut dan malas. Tanpa permisi, ia langsung duduk di kursi panjang ruang tamu, lalu mengambil sebungkus rokok dari saku celana jeans hitamnya. Sebatang rokok ia nyalakan dengan agak tergesa, dan segera asap rokok mengepul dari bibirnya yang sensual. Rose tak peduli denganku yang sudah duduk di sebelahnya. Tatapan matanya terlihat kosong, meski berusaha mencari-cari objek dari interior ruang tamu. Aku berpangku tangan, tak habis pikir padanya. "Kamu baik-baik aja, Rose?" Rose tak menjawab. Aku tak mengerti apa yang sedang terjadi dengannya. Tak biasanya ia datang dalam keadaan malas dan resah. Biasanya ia datang dengan sapaan yang renyah. "Hai Bobby." Lalu berlari memelukku sambil berbisik, "Aku kangen kamu." Baru kali ini tingkahnya membuatku merenung. Aku mencoba menghangatkan suasana dengan meraih tangan kirinya yang menempel di paha kiri. Aku pegang tangannya erat-erat. Segera ia mematikan rokok dengan mencecak-cecakkan ke dalam asbak yang masih kosong. Tangannya yang lentik terlihat sedikit gemetar. "Rose, kamu lapar?" Kali ini ia hanya tersenyum padaku. Dan tak kuduga, tiba-tiba ia mencium keningku. Aneh, setelah menciumku, ia tampak bingung dan salah tingkah. "Rose, kamu terlihat nervous. Kamu ingin menyatakan cinta padaku?" Ia menarik nafas panjang lalu tertawa terbahak-bahak melihatku. Aku tak banyak bereaksi, hanya tersenyum padanya. Kemudian, ia beranjak dari kursi, berjalan sambil tertawa sendirian. Aku juga beranjak dari kursi, mengikuti langkahnya menuju ruang tengah. Tiba-tiba, ia terdiam saat melangkah sampai di depan komputer, di sudut ruangan. "Kamu masih suka menulis puisi dan cerpen, Bobby?" katanya sambil menggerakkan mouse komputer yang baru kunyalakan sebelum ia datang. "Rose, aku bukan sastrawan. Aku menulis saat ada waktu senggang saja. Dan sejak suka berkebun, aku jarang menulis." Rose tersenyum melihatku. "Bob, kamu masih suka musik rock and roll?" "Iya, aku masih suka. Hanya musik itu yang membuatku senang beraktivitas." Sebentar kemudian, musik rock and roll memecah suasana. Rose mulai berjoget perlahan-lahan dan seluruh tubuhnya mulai bergerak lincah. Semakin terlihat asik gerakannya. Gerakan yang mengingatkanku pada Mia Wallace yang diperankan oleh Uma Thurman ketika berjoget dengan Vincent Vega yang diperankan oleh John Travolta dalam film Pulp Fiction. Rose melepas ikatan rambutnya. Dan sempurna sudah gerakannya saat memainkan rambutnya yang ikal panjang itu. Ia menarik tanganku. Aku menyambutnya. Lalu kami berjoget bersama sambil tertawa-tawa. Ya, suasana sore itu asik sekali. Rose terus berjoget, seolah ingin menghempaskan keresahannya lewat naluri gerak tubuhnya. Entah berapa lama, saking asiknya, tak terasa keringat sudah membasahi tubuhku, juga tubuh Rose. Kami berdua kelelahan. Rasa lelah yang benar-benar ternikmati. Lelah yang menyenangkan. Lalu kami sama-sama menjatuhkan tubuh, terlentang di atas lantai ruang tengah dengan nafas masih terengah-engah, namun terasa melegakan. Aku dan Rose berpandangan dan saling tersenyum sambil rebahan. Kami menikmati lelah yang masih tersisa. "Kamu bahagia, Rose?" kataku seperti berbisik. Tapi Rose hanya diam tak menghiraukan. Aku bangun lebih dulu dan kubantu Rose bangun dengan menarik kedua tangannya. "Hop, iya,
Tak kusangka, Ros memelukku, tapi hanya sebentar. Ia melepas pelukan itu setelah mencium bibirku. Sebuah ciuman yang aneh. Ciuman yang sulit ku mengerti maksudnya. Kemudian ia melangkah kembali ke ruang tamu. Aku menyusulnya setelah ku matikan komputer. Ia terlihat lebih santai, duduk bersandar di kursi. "Bobby, aku harus menikah," katanya setelah menyalakan sebatang rokok. "Menikah dengan siapa, Ros?" kataku sambil mendekatinya. "Itulah Bobby, aku tak tahu harus menikah dengan siapa." "Mengapa kamu ingin menikah?" "Usiaku sudah 38 tahun, Bob. Dulu aku mengira usia hanyalah angka-angka. Ternyata di dalamnya ada banyak hal." "Kamu mau menyebutkan hal-hal itu padaku, Ros?" "Tidak, Bobby. Kukira kamu juga pernah merasakannya sepertiku." "Kamu takut, Ros?" Ros terdiam tiba-tiba dan menundukkan kepala. Kulihat ia menangis. Kuhentikan percakapanku dengannya. Aku tak mengerti mengapa tiba-tiba ia menangis. Suara sesenggukannya membuatku khawatir. Kuambilkan ia segelas air putih dingin dari kulkas. Setelah menghabiskan separuh gelas, Ros kembali malas dan resah. Aku tak tahan melihatnya. Lalu kutawari jalan-jalan menikmati suasana sore di alun-alun kecil. Tempat populer di kotaku. Tempat tamasya sore anak-anak yang didampingi ayah dan ibunya. Sore itu kami berdua berboncengan naik Vespa. Tepat pukul 5, alun-alun kecil tampak ramai sekali. Kereta anak-anak memutari alun-alun kecil. Dokar-dokar kecil mengangkut keluarga-keluarga kecil yang bahagia. Penjajah makanan kecil sibuk melayani pembeli. Ada seorang anak kecil menangis di gendongan ibunya karena ketinggalan kereta. Aku dan Ros duduk di atas Vespa sambil ngemil makanan kecil. Semuanya memang serba kecil, termasuk aku yang merasa seperti anak kecil. "Ros, kamu ingin membuat keluarga kecil seperti mereka?" tanyaku memotong lamunannya. Lagi-lagi Ros tersenyum padaku. Tiba-tiba ia berlari mendekati seorang anak yang sedang belajar berjalan. Ia langsung menggendongnya, tak peduli anak itu menangis ketakutan. "Hai Bobby, aku sudah pantas kan?" Aku hanya menggelengkan kepala melihatnya, yang justru terlihat kekanak-kanakan itu. Ros mengembalikan anak itu pada ibunya sambil meminta maaf. Ia berlari kecil dan kembali duduk di sampingku. "Ros, kamu ingin punya suami yang sudah mapan?" Ros tak menjawab, malah senyum-senyum sendiri. "Kamu ingin punya suami pengusaha, pekerja kantor, pegawai negeri, penyiar radio, seniman sukses, atau olahragawan terkenal?" "Aku belum menemukannya, Bobby. Tapi aku tak mau menghabiskan waktu hidupku hanya untuk menjaga lelaki." "Aku tak mengerti, Ros." Sudahlah. Kita jalan-jalan lagi yuk." Ros memotong percakapan dan memaksaku menghidupkan mesin Vespa. Aku kesulitan memahami omongannya. Ros. Semakin omongannya sulit dipahami, sepertinya ia merasa bangga atas kepandaiannya dan merasa percuma jika menjelaskan padaku. Aku tak mau menghabiskan waktu hidupku hanya untuk menjaga lelaki. Kalimat itu. Aku pernah dengar dalam film Virgin yang disutradarai oleh Deborah Campeyeer dan dibintangi Elizabeth Moss, cewek bule yang masih remaja dan agak gemuk. Petang itu, kami berboncengan menyusuri jalan raya kota. Ros mengajakku makan malam di sebuah restoran dengan menu sederhana, sop kaki sapi. Aneh, selama makan di restoran, kami tak bicara sepatah kata pun. Kami asik menikmati sop kaki sapi. Aku tak pernah mengerti apa yang dipikirkan Ros tentang pernikahan. Aku juga tak tahu mengapa tiba-tiba ia mengkhawatirkan hal itu. Kadang Ros memang suka cari
perhatian. Kurasa kalau hanya soal mencari pasangan, dia tak kesulitan. Wajahnya manis, cerdas, dan mandiri. Ia juga seorang pengusaha kerajinan yang cukup sukses. Entahlah apa maunya. Sehabis makan malam, Ros mengajakku jalan kaki menyusuri trotoar tanpa tujuan. Ros menggandeng tanganku sambil bercerita tentang masa remajanya yang nakal dan suka usil. Kudengarkan dia bercerita tentang keluarganya, tentang pacar-pacar yang disakitinya, tentang dirinya yang digosipkan pecinta sesama jenis oleh teman-temannya. Rupanya masa remaja itu sangat berkesan buatnya. Kesan yang hanya ia sendiri yang merasakan. Di sepanjang jalan itu, Ros asik bercerita dengan gerak tangan dan bahasa tubuhnya. Tak jarang lelaki yang meliriknya. Memang, saat bercerita ia semakin terlihat cuek dan seksi. Andaikan saja aku jadi pacarnya, tentu aku sudah cemburu. "Bobby, kamu lelah?" Ros bertanya sambil memegang tanganku. "Tidak, Ros. Mungkin sedikit ngantuk." "Oke, Bobby. Aku juga sudah ngantuk. Kita pulang sekarang saja." Ros menggandeng tanganku lebih erat. Kami berbalik arah menuju tempat parkir motor depan restoran. Tubuhku terasa lelah. Kepalaku pusing dan mataku terasa berat. Kurebahkan tubuhku di spring bed di ruang tengah. Tak lagi kupedulikan Ros. Aku tertidur masih mengenakan sepatu. Mungkin tubuhku juga masih bau debu jalanan. Aku terbangun, tepat saat jam dinding berdenting 1 kali. Kulihat di bawah temaram lampu, Ros membalikkan tubuhnya ke arahku. Sepertinya dari tadi ia duduk di depan komputer. "Kamu mimpi buruk, Bob." Suaranya terdengar parau. Lalu Ros melangkah mendekatiku yang masih ngantuk. "Aku sudah membaca semua tulisanmu, Bob. Cerpen-cerpenmu menyenangkan, puisimu sederhana, mudah dipahami dan sangat manusiawi." Aku tak menghiraukan lagi kata-katanya, hanya kubalas dengan juluran lidah. Ros masih bicara banyak, entah bicara apa. Aku malas mendengarnya dan kembali kupejamkan mata. Perlahan, kurasakan Ros berbisik sesuatu padaku. Dini hari itu, dia mencumbuku dengan gegap gempita. Aku hanya bisa pasrah, tak kuasa menolak, membiarkannya aktif menciumiku, hingga mengakhiri semuanya dengan persetubuhan yang kurasa sangat lucu, menggelikan, sekaligus kurindukan. Pagi harinya, Ros sempat membuatkanku sarapan telur mata sapi sebelum pergi entah kemana. Sejak peristiwa itu, Ros tak lagi datang ke rumahku. Aku juga tak berusaha mencarinya, meski tak dapat kupungkiri, aku merindukannya. Di benakku, banyak kemungkinan tentang Ros. Mungkin ia sudah bahagia, mungkin sudah menemukan lelaki yang tentu lebih dariku, mungkin sudah merasa nyaman dan mapan, mungkin tak lagi takut dan khawatir dengan dirinya, mungkin sudah membuat keluarga kecil bahagia, atau mungkin sudah menjadi pengusaha sukses. Sementara aku masih sibuk mengurusi tanaman hias dan sayuran yang terus tumbuh rimbun di kebun samping rumah. Aku hanya bisa mengingat hidungnya yang mancung dan matanya yang tajam. Juga pasrahku waktu itu. Kepasrahan lelaki yang selalu gagal kupuisikan. 4,5 tahun telah lewat. Aku selalu tersenyum jika teringat peristiwa itu. Kadang aku mengenang pertemuan pertama dengannya. Waktu itu, aku sedang menyiram tanaman. Ia mampir untuk sekedar bertanya perihal tanaman. Dari situlah, kami saling mengenal dan sering pergi berdua, melihat pameran tanaman, menonton pementasan tari, musik, teater, atau menghadiri acara sastra. Tentu sambil berbincang banyak hal, Ros semakin terbiasa dan menjadi sangat dekat denganku. Tak akan terulang untuk kedua kalinya dalam hidupku. Tak mungkin ada Ros-Ros lain yang datang padaku. Sore itu, tepat seperti waktu itu. Waktu itu, ia mampir untuk sekedar bertanya perihal tanaman. Ros datang dengan seorang lelaki muda. Ia menggandeng anak perempuan kecil yang membawa sekotak kardus warna coklat muda yang bertuliskan nama dan alamat toko roti.
Wajah dan penampilannya masih seperti dulu. Tak bermake up, rambutnya dikuncir sekedarnya, masih suka mengenakan jeans hitam, t-shirt biru polos, dan bersepatu Keds. Dugaanku benar, Ros sudah membuat keluarga kecil bahagia. "Hai, apa kabar Ros?" Aku menyapanya dengan biasa saja. Cukup dengan wajah cerah dan senyum yang renyah. Kutinggalkan aktivitasku menyiram tanaman. Aku merasa keki saat dia menolak jabat tanganku, tapi ia langsung memelukku. Kulihat lelaki yang di belakangnya menganggukkan kepala padaku, lalu berjalan keluar pagar, pergi dengan sedan merah. Mobil yang menghantarkan Ros dan anak kecil itu ke rumahku. Ros masih memelukku erat, sementara anak perempuan tadi melihatku dengan tatapan inosen. Tatapan matanya mirip Ros. Aku salah tingkah ketika Ros melepaskan pelukannya. Ia merunduk mengambil sekotak kardus dari tangan anak kecil itu. "Mawar, ini Om Bobby. Kenalan dong." Anak itu menyebutkan namanya dengan malu-malu sambil menjabat tanganku. Suaranya yang lucu mencairkan salah tingkahku. "Mawar, kamu manis mirip mamamu." Ros bereaksi mencubit lenganku, lalu kugendong Mawar. Kami berjalan menuju ruang tamu. Kubiarkan tangan kecil Mawar meraba-raba wajahku. "Mawar, Om mandi dulu ya." Kududukan Mawar di kursi ruang tamu dan kubukakan toples makanan kecil. Sementara Ros berjalan-jalan mengamati ruangan. Masih seperti dulu, Ros. Tak ada yang berubah kecuali warna cat temboknya. Warna hijau lumut membuatku lebih nyaman. Ros tak menanggapinya. Lalu aku melangkah ke kamar mandi. Seusai mandi dan berdandan, aku kembali ke ruang tamu. Betapa terkejutnya aku saat melihat roti tart di atas meja. "Selamat ulang tahun, Bobby," ucap Ros cuek sambil menyalakan lilin di atas roti. Ros menggendong Mawar berjalan mendekatiku. Ia mencium kening dan pipiku. Aku tak tahu dari mana Ros tahu tanggal lahirku. Padahal aku sendiri sudah lupa. Kejadian sore itu terlalu istimewa bagiku. Sore yang mahal sekali. "Ros, aku tak mengerti maksud semua ini." "Aku masih ingin menikah, Bob," kata Ros dengan tiba-tiba dan membuatku agak geragapan. "Bukankah semuanya sudah berhasil kamu raih?" "Aku belum menikah, Bob. Lantas, aku ingin menikah denganmu. Nanti waktu hidupmu akan habis hanya untuk menjaga lelaki. Buat apa kamu menikah denganku, Ros? Buat lucu-lucuan aja. Lagian, waktu hidupku tak akan habis untuk menjagamu, Bobby. Dan satu lagi, Bob. Mawar adalah anak kita." Aku tak dapat berkata apa-apa lagi. Hatiku bunga dan wajahku berseri-seri seperti apel merah. "Om, tiup sekalang dong. Entar lilinnya kebulu abis." Aku tersenyum lebar melihat wajah Mawar yang manis. Lalu kutiup lilin yang berbentuk angka 80 itu. Yogyakarta, Oktober 2007.